Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada video kali ini saya mengambil tema kebahagiaan masa purna bakti. Video ini berdasarkan artikel penelitian yang sudah saya lakukan terhadap 200 orang purna bakti dari PT Angkasa Puro II. Survei dilakukan dengan mengirimkan kuesioner dan wawancara langsung kepada para purna bakti. Untuk melakukan pengukuran terhadap penelitian, saya menggunakan 5 buah variabel, yaitu variabel kegiatan, usia, komunikasi, ekonomi, dan kebahagiaan. Masing-masing variabel memiliki 5 indikator yang sesuai dengan variabelnya. Suatu indikator dikatakan valid apabila loading faktor suatu indikator bernilai positif dan lebih besar dari 0,7. Nilai loading faktor menunjukkan bobot dari setiap indikator atau item sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Indikator dengan loading faktor besar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat atau dominan. Semua indikator yang diukur berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan nilai valid, sehingga semua variabel tersebut merupakan variabel yang valid untuk penelitian ini. Uji validitas model. Diskriminan validity digunakan untuk menguji validitas suatu model. Diskriminan validity dilihat melalui nilai cross-loading yang menunjukkan besarnya korelasi antar konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk lainnya. Standar nilai yang digunakan untuk cross-loading yaitu harus lebih besar dari 7 atau dengan membandingkan nilai square root of average variance extremes atau AV setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya di dalam model. Jika nilai akar AV setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai diskriminan validity yang baik. Masih dalam uji model struktural, nilai adjusted R-square dari variabel kebahagiaan sebesar 0,545. Nilai ini artinya bahwa variabel kebahagiaan dapat dijelaskan dengan variabel usia dan komunikasi sebesar 54,5% dan sisanya 45,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Nilai adjusted R-square dari variabel
komunikasi sebesar 0,738. Nilai ini artinya bahwa variabel komunikasi dapat dijelaskan dengan variabel kegiatan dan usia yang besarnya adalah 73,6%. Sementara sisanya 26,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Selanjutnya, predictive relevance. Predictive relevance ini merupakan suatu uji yang dilakukan dalam menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur blindfolding dengan melihat pada nilai chi-square. Jika nilai chi-square lebih besar dari 0, maka dapat dikatakan memiliki nilai observasi yang baik. Sedangkan jika nilai chi-square lebih kecil dari 0, maka dapat dinyatakan nilai observasi tidak baik. Jadi di sini chi-square predictive relevance untuk model struktural mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel yang tampil di layar, dapat diketahui bahwa nilai chi-square pada variabel dependen lebih besar daripada 0. Dengan melihat nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena nilai chi-square-nya lebih besar dari 0. Uji reliabilitas variabel. Reliabilitas pada PLS menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Dinyatakan reliable jika nilai composite reliability di atas 0,7 dan nilai Cronbach alpha disarankan di atas 0,6. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian di atas 0,7 dan Cronbach alfanya di atas 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability dan Cronbach alpha, sehingga saat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya dengan memeriksa goodness of fit model dengan mengevaluasi inner modelnya. Uji model struktural atau inner model. Rekan-rekan semua, setelah melakukan uji outer model, maka langkah selanjutnya dengan melakukan uji inner model. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan square atau R-square dari model penelitian. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan
nilai adjusted R-square dari variabel ekonomi sebesar 0,711. Nilai tersebut artinya bahwa variabel ekonomi dapat dijelaskan dengan variabel kegiatan dan komunikasi sebesar 71,1%. Dan sisanya 28,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Pengaruh kegiatan terhadap ekonomi. Pengujian model hubungan struktural adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Pengujian model struktural dilakukan melalui uji menggunakan software PLS. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis secara langsung adalah output gambar maupun nilai yang terdapat pada output path koefisien. Dasar yang digunakan untuk menguji hipotesis secara langsung adalah jika value lebih kecil dari 0,05, itu di mana signifikansinya ada pada level sama dengan 5%, maka dinyatakan pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Ya. Dalam PLS, pengujian secara statistik, setiap hubungan yang dihipoteskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan dengan metode bootstrapping terhadap sampel. Berikut merupakan hasil analisis PLS bootstrapping adalah seperti berikut. 1. Pengaruh kegiatan terhadap ekonomi. Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengaruh kegiatan terhadap ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,445, di mana di situ terdapat p-value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 5,317. Nilai p-value atau p-value 0,00 kurang dari 0,05 dan nilai statistik sebesar 5,317 lebih dari T-tabel yaitu 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi, sehingga hipotesis yang menyebutkan kegiatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi yang diterima. Artinya apa? Di sini kalau kita banyak bergerak, banyak melakukan kegiatan, itu akan meningkatkan ekonomi, Selanjutnya mari kita lihat pengaruh kegiatan terhadap komunikasi. Hasil pengujian hipotesis kedua, yakni pengaruh kegiatan terhadap komunikasi, menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,574, p-value-nya sebesar 0,000 dan T statistiknya sebesar 8,918. Jadi kalau kita lihat p-value yang besarnya adalah
0,00 itu kurang dari 0,05. Kemudian nilai T statistiknya 8,918 lebih besar dari T tabel 1,96. Jadi di sini menunjukkan bahwa kegiatan berpengaruh terhadap komunikasi. Sehingga hipotesis yang menyebutkan kegiatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi diterima. Sementara kita lihat juga pengaruh komunikasi terhadap kebahagiaan. Jadi di sini kita akan melihat hasil pengujian hipotesis kelima, yaitu pengaruh komunikasi terhadap kebahagiaan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,405 dan p-value-nya sebesar 0,000 dan T statistiknya sebesar 4,737. P-value yang besarnya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. T statistik itu lebih besar dari T tabelnya, yaitu di mana T statistiknya besarnya adalah 4,737, T tabelnya 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kemudian kita lihat bahwa hipotesis yang ini, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan, diterima. Baik, kita lanjutkan lagi pengaruh komunikasi terhadap ekonomi. Hasil pengujian keenam yaitu pengaruh komunikasi terhadap ekonomi menunjukkan koefisien sebesar 0,437 dengan p-value sebesar 0,000 dan T statistiknya sebesar 103. Di mana kalau kita bandingkan p-value yang 000 tadi lebih kecil dari 0,05. Sementara T statistik yang besarnya 5,103 itu lebih besar dari T tabelnya yang 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap ekonomi. Sehingga hipotesis yang menyebutkan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi diterima. Jangan lupa subscribe, terima kasih. Sementara kita lihat juga pengaruh komunikasi terhadap kebahagiaan. Jadi di sini kita akan melihat hasil pengujian hipotesis kelima, yaitu pengaruh komunikasi terhadap kebahagiaan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,405 dan p-value-nya sebesar 0,000 dan T statistiknya sebesar 4,737. P-value yang besarnya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. T statistik
itu lebih besar dari T-tabelnya, ya, yaitu di mana T statistiknya besarnya adalah 4,737, T-tabelnya 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kemudian kita lihat bahwa hipotesis yang ini, komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan, diterima. Baik, kita lanjutkan lagi pengaruh komunikasi terhadap ekonomi. Hasil pengujian keenam, yaitu pengaruh komunikasi terhadap ekonomi, menunjukkan koefisien sebesar 0,437 dengan p-value sebesar 0,000 dan T statistiknya sebesar 103. Di mana kalau kita bandingkan p-value yang 000 tadi lebih kecil dari 0,05. Sementara T statistik yang besarnya 5,103 itu lebih besar dari T-tabelnya yang 1,96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap ekonomi. Sehingga hipotesis yang menyebutkan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi diterima. Jangan lupa subscribe, terima kasih.